selamat sore semuanya. That's better. Terima kasih. Salam kenal, saya Nitya Anissa, bisa dipanggil Nit like I need you. Kalau yang masih nonton TV malam-malam, biasanya wajah ini muncul dengan packaging agak lebih serius di Kompas Malam, setiap malam jam 9. Tapi kalau hari ini saya happy sekali karena teman-teman bisa ketemu sama teman-teman di acara Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN. Saya boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Mas Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, tepuk tangan dong untuk Mas Ra. Mas Ra, kita hari ini lanjut gunjing faedah ya Mas Ra ya. Kalau Kompas, kalau melibatkan teman dari Kompas TV, biasanya kita agak nge-switch dari obrolan serius jadi gunjing faedah. Gak apa-apa ya, gibah bermanfaat ya. Kemudian juga Mas Budi Saruyadi, Vice GM Event Harian Kompas. Mas Budi, welcome, thank you. And then ada Bapak Romadani Ardi, Pak Dani, Mas Dani ya, ini ya, Mas Dani ya, oke. Mas Dani, Manajer Kemahasiswaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terima kasih sudah memperbolehkan kami untuk mengadakan event melibatkan teman-teman yang ada di sini. Tepuk tangannya saya minta untuk yang pertama adalah Pak Zainal Arifin, Executive Vice President Aneka Energi Terbarukan dari PT PLN Persero. Looking forward untuk kisi-kisinya apa yang sudah PLN lakukan. Mas Anis Lutfi, Segmen and Digital Transformation Department Head dari SKF Indonesia. Mas Anif, thank you, you look great. Mbak Cindy Rianti Priyadi, Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. And then Mbak Ana Amalia, dosen dan peneliti tetap Departemen Manajemen dan Research Associate Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Welcome Mbak Ana, thank you for coming. Mas Wira Laga, Sustainability Content Creator. Mas Wira boleh berdiri gak? Keren banget loh. Ini yang dipakai sama Wira ini adalah sesuatu yang dia buat sendiri. Berapa lama tadi Wir? Seminggu ya? Semingguan ya? Saya lebih suka menyapa teman-teman saja ya, karena rasanya kita seumuran kan ya. Iya, karena saya hidup dengan dua orang yang seusia dengan teman-teman semua. Dua-duanya generasi Z, dua anak saya generasi Z. Jadi saya merasa teman-teman saja. Ya, Kompas itu tidak lagi menjadi yang terbaik dalam bahasa Indonesia oleh Badan Bahasa. Tetapi Kompas sudah menjadi yang berdedikasi dalam berbahasa Indonesia. Jadi di atas yang terbaik, sehingga Kompas nggak pernah lagi dinilai oleh Badan Bahasa, tapi selalu kemudian dapat yang berdedikasi. Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan kata saja di Kompas dalam bahasa Indonesia, Badan Bahasa selalu marah. Jangan diulangi karena Kompas menjadi standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman kan tidak pernah bicara tentang jabatan. Dan di Kompas kami mengenal cuma satu Bapak, Pak Yakob, yang lainnya adalah Mas dan Mbak. Pagi teknik! Pagi teknik! Pagi teknik! Jadi kita walaupun udah siang, walaupun udah sore, kita pagi terus Bapak Ibu biar semangatnya pagi. Kita berbicara konsep disruptive innovation-nya Profesor Clayton Christensen yang bukunya Innovators Dilemma. Ternyata inovasi yang disruptive itu adalah inovasi yang bisa masuk ke market yang dilupakan oleh orang. Masuknya ke back end, kemudian baru menghajar market yang lebih besar, kemudian baru naik ke atas. Wah, kayaknya abis ini jadi double ya. Atau ini adalah pesan pribadi nih. Ditanya, sebelum briefing saya udah diingetin, nanti saya ditanya itu terus saya setengah jam mikirin, terus aduh saya jawab apa ya. Terus saya, boleh gak saya gak jawab, saya boleh gak ngelempar ke mahasiswa aja. Jawabannya mungkin akan mirip, mungkin kita akan jawab di kisaran 5-6, aduh maaf ya. 5 Indonesia sampai 6. I love you tapi ini kenyataan ya, kan ya, ini kenyataan kita ya. kan harus berkaca terlebih dahulu kalau kita mau maju gitu kan. 21 November Kompas ngeluarin infografis juga tentang pencapaian SDG di Indonesia. Ya secara umum kan memang angka kita cukup menyedihkan gitu ya. Basic services kita, sanitasi baru 10%, perpipaan baru 20%. Jadi memang bukan hanya inovasi sustainability, tapi memang adopsi teknologi secara umum memang masih rendah kenyataannya seperti itu. Sebenarnya kalau di PLN, kalau di inovasi ya, kami
sudah cukup lama memulai itu. Jadi mungkin 25 tahun yang lalu ya, dan rutin tiap tahun. Kalau dilihat produktivitasnya, PLN mungkin perusahaan kedua di Indonesia yang punya hak paten terbesar saat ini ya. Yang ngalahin tuh hanya Telkom. Ya. Inovasi kami itu sebetulnya kan menghadapi tantangan bisnis sebetulnya. Di mana saat ini kalau mungkin teman-teman tahu ya, isu di mana-mana lagi hot topic namanya transisi energi. Transisi energi itu kan didrive oleh 3D, dekarbonisasi, digitalisasi, dan desentralisasi gitu ya. PLTS floating Cirata yang nomor 4 ya. Itu PLTS floating Cirata ini awalnya itu didesain menjadi nomor 3 PLTS apung terbesar di dunia. Tapi bergeser menjadi nomor 2. Karena awalnya didesain 145 MB, kemarin di-extend jadi 192. Baik dari digitalisasi maupun dari penurunan carbon emission. Jadi saya yakin Mbak Cindy juga udah melakukan survei, riset ya. Dengan menyebutkan angka 5 ton 6 itu memang sudah sangat-sangat sesuai kalau menurut saya. Pada saat suatu industri mempunyai cost produksi yang lebih tinggi, maka harga produk yang dia jual nanti ke market itu pasti akan lebih besar. Jadi efeknya itu kalau kita ngomongin sustainability bisa ke arah ekonomi dan juga ke environment. Baik 2 tahun ke depan maupun 10 tahun ke depan. Teman-teman boleh search, cari WEF, World Economic Forum Global Risk 2023. Dan to some extent ketika report itu keluar, kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis quite shocked. Karena sebenarnya apa? It send the message, kalau environment yang nggak ada, lo bagaimana mau buat cuan? Karena bumi udah sebegitu rusaknya. Jadi begitu World Economic Forum itu keluar, Dewan Guru Besar FEB UI langsung buat seminar. Apa yang harus kita lakukan? Tapi sebenarnya ada satu kementerian yang berperan cukup paling besar ya bisa dikatakan, Kementerian Lingkungan Hidup itu dan Kehutanan itu juga sudah katakanlah berjuang terkait environment ini gitu, dan dia ternyata yang memegang peran besar terhadap Indonesia tuh punya national commitment loh, national, bacanya NDC, National Determined Contributions, bahwa tahun 2060 Indonesia udah harus zero. Soal sustainability ya itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi ketika kalian punya bisnis mengenai sustainability, kalian percaya pada diri kalian sendiri ya, bahwa bisnis itu, kalian pasti mikir kayak gini, ada nggak yang mau beli? Kalian yakinkan pada diri kalian sendiri, pasti ada. Makasih sekali lagi karena sudah mengizinkan saya untuk melempar umpan kepada Gibah Faedah sore hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk para panelis kita.